Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Komang Rika Priyanti, Made Meliana, Ketut Sri Arini, dan Putu Tessa Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kesadaran berpikir dalam proses mental manusia. Definisi kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat atau sikap asertif, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri atau kemandirian, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang, dan menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan atau penghargaan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang atau puas dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi atau aktualisasi. Menurut Goleman, kesadaran diri ialah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Menurut John Mayer, kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Kesadaran diri dapat menjadi pemerhati yang tak reaktif, dapat menghakimi keadaan-keadaan batin. Menurut K.H. Toto Tasmara, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri yang memungkinkan dia menempatkan diri di dalam waktu atau masa kini, masa lampau, dan masa depan. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, kemampuan untuk mengenali perasaan sebagai perwujudan jati diri, menjadi alat tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri serta kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri. Pun manfaat kesadaran diri yang pertama yaitu kesadaran diri adalah sebagai alat kontrol kehidupan. Yang kedua, mengenal berbagai karakteristik fitrah eksklusif yang memungkinkan orang melihat dengan siapa mereka. Yang ketiga, mengetahui aspek rohani dari wujud kita. Roh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita, tetapi juga oleh gagasan-gagasan kita. Yang keempat, memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Dalam memahami manfaatnya, mekanisme proses alami manusia yang senantiasa mencari alasan bagi keberadaan hidupnya. Dan yang kelima, manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan dan penyucian rohani. Aspek-aspek kesadaran diri mengutip dari penelitian M. Kamdan Karis dalam jurnal psikologinya. Kesadaran diri adalah berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri, mengenai eksistensi sebagai individu yang unik atau mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri. Sedangkan kesadaran diri memiliki indikator diantaranya mengenali pengakuan diri yang akurat dan kepercayaan diri. Yang pertama, kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya orang dengan kecakapan. Yang kedua, pengakuan diri yang akurat, mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Yang ketiga, kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Made Meliana. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni pada faktor-faktor pembentuk kesadaran. Faktor-faktor pembentuk kesadaran meliputi yang pertama sistem nilai atau value system, yakni refleksi nurani, harga diri, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cara pandang atau attitude, yakni meliputi kebersamaan dan kecerdasan. Ketiga, perilaku, meliputi keramahan yang tulus dan santun, serta tangguh. Materi berikutnya mengenai berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga diartikan sebagai aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga
menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Berpikir sendiri juga terdapat beberapa macam konsep, di antaranya konsep sederhana, konsep kompleks, konsep konjungtif, konsep disjungtif, dan konsep relasional. Macam-macam berpikir di antaranya yang pertama, berpikir deduktif. Deduktif adalah sifat deduksi yang berasal dari kata Latin diusir. Dengan begitu, kata deduksi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki arti mengantar dari sebuah hal ke hal lainnya. Sebagai sebuah istilah penalaran, deduksi adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Kedua, berpikir induktif atau inductive thinking merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau di sekelilingnya juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat. Dasarnya ialah observasi dan juga proses pemikiran yang sintesis. Ketiga, berpikir evaluatif. Merupakan cara berpikir kritis, menilai antara baik dan buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Niketusri Arini, NIM 20110310616. Faktor penghambat dan pendukung dalam berpikir. Pertama, faktor penghambat. Faktor penghambat dalam berpikir adalah bagaimana seseorang bisa melihat atau memahami sebuah masalah, situasi yang sedang dialami, dan juga situasi dari luar. Pengalaman individu, bagaimana inteligasi orang tersebut, data yang kurang sempurna sehingga masih banyak data yang harus dicari, dan juga data dalam keadaan membingungkan atau confused sehingga bertentangan dengan data lainnya. Faktor pendukung. Beberapa faktor pendukung dalam proses berpikir diantaranya adalah keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang sudah terpenuhi, memperlihatkan ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi dan sesuai dengan perkembangan individu, keadaan lingkungan sekitar yang mendukung proses berpikir, perkembangan intelektual individu, dan juga sikap terbuka individu pada sebuah pengetahuan yang baru. Fungsi berpikir dalam psikologi. Ahli logika berpendapat jika ada 3 macam fungsi berpikir, yakni pertama membentuk pengertian, kedua membentuk pendapat, dan ketiga juga membentuk kesimpulan. Pembentukan pengertian. Manusia mengenal 2 macam pengertian, yakni pengertian empiris atau pengertian pengalaman, dan juga pengertian rasionalis atau pengertian ilmiah. Kedua, pembentukan pendapat. Seseorang bisa membentuk pendapat jika mengatakan mengenai sesuatu yang lain. Sebagai contoh, seseorang mengatakan jika Anton adalah orang yang pandai dan memperlihatkan ciri-ciri anak cerdas istimewa. Pendapat ini disebut dengan pendapat positif, dan ada pula yang berpendapat negatif jika Anton bukanlah orang yang pandai. Selanjutnya, pembentukan kesimpulan. Pembentukan kesimpulan merupakan proses membentuk sebuah pendapat yang berdasarkan atas beberapa pendapat lain. Bergantung dari jenis metode pembelajaran, kesimpulan ini bisa dibedakan menjadi kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan juga kesimpulan analogi. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tingkatan berpikir. Manusia memiliki beberapa tingkatan dalam berpikir, yakni tingkatan konkret, tingkat skematis atau bagan, dan juga tingkat abstrak yang merupakan salah satu dari macam-macam teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, tingkat konkret merupakan proses berpikir lewat bayangan atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lain dan belum ada.
Yang kedua, tingkat skematis. Tingkat skematis atau bagan adalah tingkat saat bayang atau tanggapan tidak lagi menjadi kegiatan yang konkret dan seseorang sudah mempunyai gambaran umum. Untuk itu, seseorang sudah bisa membandingkan keadaan atau sifat dari banyak benda yang diamati, sebab sudah mengetahui bagaimana cara membangun sikap kritis. Yang ketiga, tingkat abstrak. Tingkat abstrak adalah saat seseorang memakai pengertian yang dibagi atas beberapa golongan. Pada proses berpikir, seseorang tidak lagi membayangkan sebuah benda sebab alam. Pikiran sudah dipenuhi dengan pengertian umum sebagai bahasa. Kemudian, proses mental. Di dalam psikologi, mencangkup segala hal yang berkaitan dengan sebuah informasi dan juga stimuli yang bisa diterima oleh indera kita, juga dengan pikiran, di mana dalam hal ini juga bisa menghasilkan output dan juga menghasilkan respon yang positif. Sehingga, jika kita mengaitkan hal ini akan berhubungan dengan ilmu psikologi kognitif. Beberapa contoh dari proses mental di dalam psikologi yaitu: yang pertama, dapat mengambil keputusan. Di dalam ilmu psikologi, proses mental memang akan sangat berkaitan erat hubungannya dengan keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya saja dalam hal proses pengambilan sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, motivasi. Motivasi di dalam ilmu psikologi perkembangan memang akan sangat dibutuhkan. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan sebuah pemberian dukungan kepada seseorang yang sudah mengalami masa di mana dirinya tengah terpuruk. Untuk itu, contoh proses mental di dalam psikologi perkembangan yang satu ini memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, berpikir positif. Peranan perilaku hubungan positif memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga dalam proses penyampaiannya pun harus dilakukan dengan sangat baik. Berpikir positif juga perlu dimiliki oleh semua orang agar dalam hal ini bisa jauh lebih mengetahui hal-hal yang baik untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting peranannya khususnya dalam proses mental. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bisa hidup di lingkungan sosialnya. Kemudian yang kelima, evaluasi diri. Proses mental di dalam psikologi memang tidak akan bisa dipisahkan dengan proses persepsi. Dalam hal ini, persepsi akan melibatkan indera fisik atau proses penginderaan dalam psikologi melalui indera penglihatan, penciuman, dan juga proses kognitif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.